Cuaca ini kurang mendukung ya Iya loh, sama aktivitas Put, kita. betul. Kadang terik, panasnya terik kali gitu Kak ya. Kori itu suara sampai hilang. Udah bindeng, Bu. Kebanyakan nyanyi itu. Nyanyi biasa. Ya, Biduan karena- dari panggung ke panggung. Iya, karena katanya ya ini aku Iya. denger-denger nih katanya Kak Kori dulu penyanyi. Jangan salah, Put. Dari Iya. mana itu? Kabar burung dari mana itu? Ah berarti enggak. Tapi kalau nyanyi pasti suaranya bagus ya. Oh, nanti cobain ya, Put ya. Sekarang aja nggak mau. Mirip Putri deh ya kan. Nah, pemirsa senang sekali ya kembali lagi bersama Putri Zen. Dan saya Kori tentunya menemani pagi hari Anda. Tentunya setiap hari Rabu Anda menyaksikan, apalagi kalau bukan Kopi Pagi. Kopi Pagi. Nah, Kopi Pagi ini kan dia kalau setiap hari Rabu kita bahasnya tentang dunia kesehatan ya Putri ya. Kita menghadirkan dokter Betul. kali ini. Jadi ini mumpung kita hadirkan dokter ya, Iya. bisa konsultasi langsung ya Putri Benar, ya. konsultasi gratis. Konsultasi gratis. Noe Siapa jangan lagi makan nggak gaji mau? buta di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Pak Kori, Ustadz. Kak Kori ada kue nggak Kak? Kenapa itu minta-minta Atau kue? gorengan gitu? apa Atau ini nasi lagi? gitu? Hah? Nggak ada yang lain Kak. Gitu. Cuman Kak Kori aja sendirian di sini. Tak datang-datang minta-minta, Put kayak mana nih? Kak Kori Dia hari emang ini. tiap hari Kak Kori, minta-minta. Kayaknya hari ini Noe lagi bela kakak loh. Kenapa kakak tiba-tiba Oke, dia minta makasih ya, datang? Noe, Iya. ya. Kak Kori Oke. sendiri aja. Itulah wanita cantik di samping Noah itu nggak terlihat lagi, udah bling-bling kayak gitu dia. Dia emang nggak bisa gitu, melihat kena glukoma, dia buta kali ya. Astagfirullahaladzim. Putri, iya. Ada nggak kenapa? makanan? Enggak, ini gue sakit. Kami udah nggak dapet kue lagi loh. Astagfirullahaladzim. Kok bahasannya ke situ ya? Putri Lah, itu terlalu tapi curang. minta kue. Kenapa Enggak, perutnya? ini apa namanya? Tadi terlambat makan. Oh iya. Nggak sempat sarapan. Bisa Belum sempat sakit. sarapan. Bisa sakit perutnya. Bisa. Padahal kan sebesar itu. Ya kan cadangan lemaknya masih banyak, udah nggak apa-apa. Sampai besok pun masih tahan itu. Iya, cuman karena telat makan itu kenapa ya? Kok kayaknya sini sering Sakitnya sakit di ya? mana? Sakitnya tuh di Nyanyi sini. dulu. Iya Put, ini agak sering sakit loh. Kenapa kayak gitu ya? Iya sakitnya di mana? Kasian Coba kali tunjukin loh. dulu. Ini kayaknya ini asam lambung. Oh gitu. Iya. Karena kan kemarin kan sibuk syuting gitu kan. Gitu Kak. Syuting Jadi- kemana? Enggak, kemarin ada buat video gitu aja, tapi habis itu lupa makan. Oh, dia jadi influencer sekarang. Enggak. Jadi? Cuman gitu aja, YouTuber gitu doang gitu. Oh, iya. YouTubernya kirain nggak aja, Ji, berguna ya? itu. Iya, makanya tuh sering sakit karena sering Iya, terlambat betul, makan. betul. Itu memang penyakit anak-anak zaman sekarang ya Putri ya. Benar. Telat makan, sibuk, apalagi yang konten creator segala macem ya. Makan telat, Apalagi kadang sakit suka lambung. dietnya salah, Iya, ya kan? betul, Jadi betul, betul. naik asam lambung. Enggak, tapi kan memang kan Kak, biasanya kemarin kayak kawan aku juga gitu, masih muda, masih umur 20-an, tapi udah kena asam lambung. Itu kenapa ya? Oh gitu, masih muda. Masih muda. Iya, Kayak Kak Noe Kori. Noe kan udah tua. Iya, seumur Bang Ajrin. Iya, Kalau makanya. gitu, Noe daripada bingung ya, mau tanya-tanya, Iya, bingung kita benar. apa ini penyakit apa segala macam. Langsung aja kita tanya sama ahlinya ya Putri ya. Iya, udah. Oh, ada nih. Kita nggak usah meraba-raba lagi ini gimana ya, ini penyakit apa Iya, ya? betul, Seperti betul, karena betul. hari Rabu kan kita datengin dokter ya. Iya, dokter. Dokternya ini cantik. Wes, kalau kayak Ini gini kesukaan kan Noe ini. semangat. Tapi ya. namanya juga Putri loh. Oh, Jadi iya? cantik juga. Oh. Cantiknya kayak Putri juga. Nggak mungkin, nggak mungkin. Cuman Putri yang ini lah yang agak beda. Serius Put. Iya, jadi kita akan ngebahas tentang asam lambung ini. Betul, betul, Waspada betul. penyakit asam lambung. Atau yang biasa kita sebut itu GERD kayak Iya, gitu ya. Langsung aja Put, kita undang Put. Langsung aja, tapi sebelum itu Putri ada pantun nih. Apa tuh? Jangan lupa bilang. Apa bilangnya Kak? Apa bilangnya? Cakep. Ya cakep, Iya, makasih. Oke. Jalan-jalan ke tebing tinggi. Jelek. Ulang, nggak mau. Oh iya, iya, oke, Nggak oke. mau, pokoknya harus Iya, cakep. oke. Itu doa loh. Oh iya memang kan jelek. betul. Iya, Kalau dan 40 Put. kali, 40 kali Iya, kita sebut itu katanya doa. Iya, terkabul. 40 kali ya, cantik, 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 Ah, cantik Oke, ya. kali. boleh. Jalan-jalan ke tebing tinggi. Cakep. Siap. Putri yang satu ini lebih tinggi. Cakep. Oh, itu Udah, itu betul, itu aja. fakta itu fakta. Noe. Ya, kita lihat langsung lah Jangan-jangan ke kalau gitu tebing ya. tinggi Putri yang satu ini lebih tinggi. Makasih ya Putri. Iya udah itu aja, Oke. nggak banyak-banyak. Iya, Jadi ini memang dia. dokter kita kali ini Iya. ya akan ngebahas bagaimana sih asam lambung. Betul Ini tadi kan sekali, Noe sakit Putri. perutnya. Pantas Apa betul auranya- itu ciri-ciri dari Bau penyakit lambung. Iya, bau lambung. Makasih, gitu. Putri. Karena Tapi kan sebenarnya itu Noe ini bener kadang nggak sih? suka overthinking dia. Aduh sakit ini apa diguna-guna gitu dia kadang Put. Dia Iya memang kan? ya, dia sering kena santet soalnya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba muntahnya paku Iya. gitu ya. Serem ya. Baiklah langsung saja kita panggilkan ini dia Dokter Putri Handayani MCAT, dokter spesialis penyakit Penyakit dalam. Selamat pagi, dokter Selamat pagi, cantik dokter. sekali.
Pagi dokter. Silakan dokter. Wah kan kalau di Putri, sini nggak boleh kalau boleh dokter berdiri Putri di ini sini kan dulu, beda dokter. kan. Nggak kayak Putri yang satu ini. Dokter itu langsung pipitnya dalam kali pakai apa? Pakai Iya, kan sama kayak aku. Kayak Afgan. Oh ini dokter. Ini dia. Tepuk tangan dong untuk dokter Putri. Ini dia dokter Putri. Ini kan katanya ini kan asam lambung ya dokter ya? Iya, asam Bisa nggak lambung. diganti kayak asam manis gitu? Pengennya sih ya. Pengennya ya, dokter ya? Enak Pikirannya jadinya udah ya. makan, dokter Iya, ya? jadinya enak Oh gitu. jadi lapar. Iya jadi lapar. Makan aja yuk. Boleh. Jangan, belum siap kita belum siap. Oke, kita Kerja dulu, bincang-bincang kerja, dulu ya. Saya di mana nih? Samping dokter boleh? Boleh. Tapi di bawah. Iya. Udah kalau gitu situ aja Putri, terima kasih ya. Situ aja? Iya situ Ya aja. udah, oke tepuk tangan dong sekali lagi untuk dokter Putri. Silakan Terima dokter. kasih dokter sudah hadir. Aduh. Waduh, senang nih kita kedatangan dokter cantik. Hari ini kita kayak girls time gitu ya. Iya, namanya nggak usah kita aja lah kalau iya, gini dia ya. soalnya bukan girls. Girls enggak? Boy. Oh boys, boys dong. Boys Oh, dong. boy. Dokter Putri apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah segar Putri, sekali Kori, kelihatannya apa ya kabar dokter ini? ya. Iya, tadi sempat agak bingung. Ini dokter penyakit dalam apa dokter kulit? Iya, karena kulitnya sangat-sangat glowing gitu kan. Ya benar. Apakah kita mau bahas skincare hari ini enggak ya? Iya, kayaknya saya self-talk penasaran jadinya. sih, dokter pakai skincare apa Iya, gitu. tapi nanti ya, tapi pemirsa. Nah, pemirsa sebelum kita bincang-bincang nih dokter, kita menghadirkan kopi. Dokter minum kopi? Iya. Boleh minum ya, kopi. Bang Cakil. Masuk Bang Cakil. Halo dok, Halo, iya Bang. sehat, Dok? Iya, sehat. Alhamdulillah. Bang Cakil gitu dia mau kedatangan Iya, dokter Bang Cakil cantik ada ya kan? penyakit asam lambungnya? Enggak, Oh enggak, sehat aja. sehat aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak asam lambung, tapi kayak asam urat ya Bang ya. Gini-gini tangannya soalnya kebas apa gimana gitu Grogi. ya. Grogi. kan, Bang? Iya. Sekarang abang grogi sama siapa? Dokternya lah. Sama dokter. Sama kolen kata kayak gitu apa kita dia pun. Kalian udah sering gue tengok. Iya. Ngeri kali Bang Cakil ini. Dok, Iya. di sini kita ada kopi dok. Kita ada kopi americano, ada long black, ada cappuccino, ada espresso, ada Banyak ya kopinya ya, ada Bang. latte dok. Dok lengkap di sini. Apa nih ya? Apa ini dok? Ayo. Latte kayaknya boleh Latte, Dok, ya? Iya, Oke, boleh. Dok. Oke, thank you, Oke. Bang. Kalau Putri yang biasa tapi nggak usah manis sekali ya, Bang. Oke. Udah manis. Karena udah ya, Dok, manis. ya. Kebanyakan nanti ya. Kalau aku ikut dokter deh, kopi latte biar cantiknya kayak dokter juga. Oke, Makasih Kak Bang Kori. Cakil. Oke, ditunggu ya. Makasih Bang Cakil. Nah, pemirsa sambil nunggu ya, ini kopi dari Bang Cakil. Tapi memang asam lambung ini kan Angin penyakit yang juga. sering banget ya dok. Iya, Iya, kayak penyakit sejuta umat gitu ya Iya, dokter yang kita benar. nyebutnya. Semua kalangan, nggak pandang usia, nggak pandang status ya. Benar. Betul. Kadang kalau terlambat makan dikit, aduh asam lambungnya kumat. Iya, Tapi apa itu bener nggak ya sih dok? Iya, kita penasaran Beneran, juga. iya. Jadi kan kayak asam lambung ini udah sangat common ya, common sekali ya. Mungkin ditanya dari 10 orang itu 8-nya asam lambung lah gitu ya kan. iya, iya. Nah kenapa? Karena kan dari lifestyle sekarang, nah terus dari kerjaan, semuanya itu juga udah shifting, sudah ada perubahan gitu ya. Nah orang kadang sibuk kerja sampai lupa tuh udah jamnya makan gitu Iya, kan. iya, iya, Nah betul. jadi sampai kelupaan seperti itu. Terus pun dari pola-pola makan. Nah, zaman sekarang kan udah banyak nih ya fenomena jajanan makanan semua banyak, jenis-jenisnya banyak. Nah, jadi dari situlah seringlah sekarang orang ini asam lambung. Kalau sering ke praktek semua juga kayak gitu. 10 tuh mungkin ditanyain 10 orang tuh 8 orang tuh sakit asam lambung. Waduh, Gitulah saking seringnya gitu juga ya. Itu mungkin jadi lifestyle ya dok. Tapi Iya Dari- benar. dari ada lifestyle pengaruh nggak juga. sih dok dengan lifestyle kita yang saat ini kalau dibilang lebih modern sekali ya gitu dengan penyakit asam lambung ini ada nggak hubungannya dok? Ada hubungannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang tuh kan ya dari pola makan, terus dari jenis-jenis makanan yang kita makan sekarang gitu kan. Nah, dari jajanan-jajanan tuh kayak ada makanan ayam yang pakai bumbu-bumbu penyedap, terus pakai yang bubuk-bubuk cabai Ya, gitu ya, kan. ya. Nah, orang malah makin nambah nih. Tambah nih levelnya, apalagi kan makin banyak nih level-levelnya Iya, gitu benar. kan. Sekarang kan lagi banyak jadi tuh. itu kan dah fenomena ya zaman Iya, iya. now gitu ya kan. Nah itu sih bedanya sama yang kayak kita mungkin ya kalau zaman dulu ya zaman orang tua kita gitu kan itu makanan ya tidak banyak pilihan, lebih Iya. banyak masak sendiri seperti itu. Belum lagi fenomena
seperti kopi-kopi yang lagi hype iya. sekarang ini. Ini Dok, ya kita kan? minum kopi nih pagi ini. Bisa nggak nanti Aman naik nggak asam sih, Dok? lambung kita, Yang Dok? penting udah sarapan. Oh, Udah nggak sarapan boleh belum ini? lambungnya kosong gitu ya, Dok, ya? Iya, jadi yang sarapan penting dong. udah sarapan. Boleh sih boleh. Oh boleh ya gitu. Dok, pagi-pagi minum kopi. Kalau belum sarapan kita beli sarapan dulu yuk. Iya. Nonton dulu nggak nih? Karena kan Iya. kebanyakan orang bilangnya nggak mau minum kopi, aku ada asam lambung gitu katanya, Dok. Sebenarnya tiap orang itu beda-beda ya. Ya. Ada yang mungkin orang itu udah punya kecenderungan, dia sudah punya bakat lah ya gitu kan. Nah jadi mungkin sebelumnya dia itu punya lifestyle yang tidak dijaga seperti begitu selesai makan langsung tidur. Nah abis Ah, itu juga ngaruh beneran ya, ngaruh. Jadi lifestyle yang seperti itu yang berkelanjutan, nah itu kan akan membuat keadaan lambung itu semakin menipis lah ya istilah awamnya gitu kan. Nah jadi pada beberapa orang malah mereka tidak bisa minum kopi sama sekali, Iya, minum iya, sedikit langsung sakit. Nah kopi, merica, makanan pedas, Pedes. banyak gitu. gitu. Jadi tergantung orang juga gitu. Tergantung orangnya juga ya, Dokter ya. Ada yang masih kuat lambungnya minum kopi, ada yang udah sama sekali nggak bisa gitu ya, Dok Iya, ya. benar. Gitu. Nah kalau ciri-cirinya tuh gimana, Dok? Apa benar kayak Noe itu tadi datang-datang pagi, aduh perih di lambung, atau ada ciri-ciri yang lain nggak, Dok? sampai kalau keringat untuk asam dingin lambung? biasanya. Iya, benar. Ada. Gimana, Dok? Nah, ini kan kalau misalnya masalah lambung nih ya, awalnya tuh kan yang kayak saya bilang, nah dia itu pertama kita itu yang masih ringan, mungkin sakit lambung, nah jadi sakit, nyeri, perih, nah minum atau kita makan dulu, pertama makan, enakan, oke itu mungkin masih yang masih ringan. Nah tapi kalau misalnya kita berkelanjutan seperti lifestyle ini diteruskan, mungkin di-ignore kita makan. Nah, abis itu kadang ada yang sakit perut, ya udahlah kerjaan belum kelar gitu kan. Iya. Jadi tetap lanjut lagi. Nah, itu lama-lama gejalanya bisa makin parah. Nah, bisa jadi seperti nyeri dada gitu. Sampai nyeri dada tuh bisa. Iya, bisa sampai nyeri dada. Nah, seperti sakit jantung, bisa nanti keringat dingin, nanti ada nyeri sampai tembus ke belakang, sampai tembus ke punggung, Iya, nyeri serem rasa juga ya. terbakar gitu. Sendawa-sendawa juga bisa Sendawa-sendawa. gitu. Oh, Banyak itu sih ciri-cirinya. gejalanya tergantung dengan tingkatannya nih, tergantung kitanya nih kan. Kalau memang kita jaga ya nggak makin parah gitu kan, tapi ya kalau memang kita ignore, kita abaikan terus, ya makin lama dia makin parah gitu. Oke, seperti itu. Ngagetin aja sih Noe. Iya. Iya. Sebelum Ini Bang dia. Cakil masuk, rupanya yang ngasih aba-aba yang di belakang. Masuk. Ada bisik-bisik Ini tetangga. rupanya. Dia serba salah. Kayak lagu Tapi Raisa. kenapa? Enggak tadi masuk. Masuk. maju mundur gitu ya. Maju mundur ya Bang Cakil ya. Boleh kan nanya sama dokter kan Putri kan, selagi Bang itu Cakil. Ih, belum apa-apa udah nanya. Oh yaudah nanti nggak mau nanya lagi. Oh iya, ada nanya. Ya ampun, Merajuk. merajuk. Ya udah. Oke. Tunggu belum pulang ternyata. Belum Dianggurin. pulang. Sebelum itu Bang Cakil mau nanya nggak sama dokter? Nanti aja lah. Oh nanti aja. Nanti aja. Malah-malah Grogi nanti aja. depan dokter langsung. Grogi sih Bang Cakil. Putri, Cantik soalnya dia kali. kita juga. Penyakit apa? Tapi bukan asam lambung, asam padeh. Asam pade bah, main. Oke lah dok, Oke. Kak, ini ya. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Silakan dokter. Kita minum Dicicipi dulu ya dok, Oh, sebelum kita dengerin pertanyaan dari Noe. Iya, dicicipi dulu nih kopi dari barista terkeren ya di TVRI ya. Jauh ya tempat duduk kita dengan kopinya. Main Social distancing ya. Bismillah. Enak ya. Memang kopi Bang Cakil ini nggak ada duanya. Best ya, ini Iya, best ya. pokoknya setelah Kak Kori minum ini, nanti udah itu suaranya hilang. Jangan loh kayak gitu ngeri kali. Bang Cakil dikasih jampi-jampi apa ini? Aduh luar biasa ya Bang Gimana Cakil dok ya. kopinya? Enak. Enak. The best. Ini salah satu kopi terbaik dok di TVRI. TVRI aja tapi Sumatera lingkupnya Utara ya. aja dong. Oke, kita balik lagi nih ke pembahasan kita. Noe. Iya tadi Noe katanya ada yang mau ditanya apa nih Noe? Silakan. Noe ini setiap hari Rabu yang banyak pertanyaannya, banyak penyakitnya. Iya Allah kesian kali Noe. Enggak, cuma mau nanya aja. Itu tadi kan ada kan yang kayak kakak bilang tadi, kayak misalnya keringatan itu kira-kira ada ininya enggak gitu, kayak Keringat dingin,
gejalanya gitu ya. Untuk asam lambung. Ah iya, ya sama tadi yang keringatan itu kan hampir-hampir mirip ya, keringatan, nyeri. Nah nyerinya tuh di dada. Nah bedanya sama kayak nyeri dada yang karena jantung. Nah itu kan memang disertai seperti jantungnya teremas ataupun tertimpa seperti itu. Nah kalau misalnya nyeri dada memang karena heartburn ya namanya ya, karena GERD ini ya. Nah itu kan memang ada riwayat sebelumnya itu. Pertama kita tanya sama pasiennya, anamnesa dulu kan, gimana nih, apakah riwayat makannya selama ini teratur? Nah terus pola makannya gimana nih, suka makan pedes nggak, suka minum kopi, telat makan gitu. Nah tetap kita anamnesa terlebih dahulu karena gejalanya mirip-mirip gitu. Nanti ya yang membedakan kalau jantung ya rasanya seperti teremas. Nah rasanya itu ada 15-30 menit lebih gitu. Nah kalau keringat dinginnya bisa sama juga, jantung pun juga bisa sama gitu. Malah sampai ada yang debar-debar. Iya benar. Sama gitu, cemas jadinya. Kalau di EKG pun jadi kalau direkam jantung tuh ya, nah itu malah bisa ada peningkatan denyut jantungnya seperti itu gitu. Jadi memang terkesan asam lambung ini penyakit yang biasa aja, tapi sebenarnya silent killer ya dok. Iya benar. Bisa tiba-tiba membunuh. Iya karena dia gejala-gejalanya juga mirip dengan penyakit yang lain seperti penyakit jantung gitu ya. Karena sakitnya mungkin di perut tuh bisa naik sampai ke kepala. Benar, ya dok, benar, sampai benar, keringat benar, dingin, benar. bahkan debar gitu. Noe udah ngerasain itu nggak debar-debar? Bukan debar-debar jatuh cinta ya Noe ya? Beda Nggak ya. ngerasain itu sih, tapi sering kayak keringat gitu. Karena kayak kemarin kalau udah mulai sakit gitu kan dokter kan kayak keringat jagung gitu, tapi lama kemakin sini udah jadi kayak keringat popcorn. Noe, ini orang beneran lo dengerin. ya. Enggak, soalnya ini dari tadi kayaknya tuh fokus kali gitu kan. Maksudnya kita biar agak Kita harus fokus loh Noe. oh iya gitu. Kita udah dengerinnya udah serius, dia popcorn katanya. Kan jadi pengen nonton Iya. Malesin deh. Oke, ada lagi nggak? Enggak, udah nanti Nggak, aja ya. udah ya. Udah aja ya. Jangan lupa ya. Allahu Akbar. Apa nih Put? Jangan marah ya Put. Mohon maaf. Tapi dok ngomongin tentang lifestyle. Tadi kan kita bicara tentang lifestyle. Anak-anak zaman sekarang kan sering ya Kak Kori ya kalau nongkrong minum kopi. Terus ya. makanannya juga yang fast food Iya, gitu ya. yang pedes-pedes. Kalau nggak pedes nggak makan loh. Apalagi istilahnya. sekarang udah berasa pedes ada ya. level-levelnya lagi. Tapi ngomongin tentang lifestyle juga ada kebiasaan-kebiasaan dari generasi-generasi sekarang itu dok istilahnya adalah overthinking. Kadang kan overthinking tuh bisa jadi stres dok. Benar. Nah stres ini bisa nggak dok awal mulanya asam lambung dan bagaimana sih dok penanganan stres nih dok sendiri Nah. seperti apa? Ya benar-benar. Ini juga sering ya masalahnya. Selain faktor makanan, gaya hidup, faktor stres nih juga salah satu yang penting nih harus dikelola untuk masalah asam lambung ini. Nah, kenapa pada saat kita stres, tubuh kita itu mengeluarkan hormon-hormon stres, hormon kortisol, adrenalin. Nah, inilah yang menyebabkan peningkatan dari produksi asam lambung itu sendiri. Nah, jadi untuk menanganinya nomor satu akarnya itu kita harus tahu stresnya itu kenapa gitu ya. Nah jadi stresnya ini diobatin, nah di treat gitu, di treat kita tahu. Nah jadi kalau memang kita butuh bantuan, nah mungkin perlu ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah untuk masalah stresnya, tapi jangan lupakan juga kalau misalnya dari stres ini bisa jadi asam lambungnya juga. Nah dari stres ini jadi asam lambung, jadi gejala nyeri dada bisa berdebar-debar, keringat dingin semuanya juga bisa. Nah bisa juga dari asam lambung yang nggak sembuh-sembuh jadi stres. Jadi seperti lingkaran setan dia jadi di situ. Putar aja. Iya, jadi itulah gunanya jangan overthinking. Overthinking ya. Happy terus pokoknya. Betul. Gitu. Karena dari pikiran itu mempengaruhi Iya, bukan cuma benar. sakit lambung aja ya dokter Iya, ya. benar. Penyakit-penyakit yang lain kalau kita overthinking ya pemirsa, stres itu pasti semuanya akan memicu penyakit-penyakit yang lain muncul kayak gitu. Jadi memang untuk pengelolaan stres ini harus benar-benar ya dok. Iya. Karena dari stres ini semua penyakit tuh bisa aja datang ya. Betul Putri, apalagi kalau udah akhir-akhir bulan kayak gini kan Put. Iya. Ini aduh kanker ya muncul, Iya, kantong kering tapi gitu kan jadi Biasanya kalau overthinking. akhir-akhir bulan tuh yang ibu rumah tangga gitu ya. Paham kali mbaknya. berumah tangga. Belum
berlaku. Ya astagfirullahaladzim, miring kali ya kan. Padahal dia ini udah akhir bulan udah mulai cenat-cenut nih, cenat-cenut kantongnya gitu ya. Iya, dia tiap hari memang Kak Kori. Tiap hari cenat-cenut. Tiap hari kan? Enggak ah. Ada duitnya? Ada lah. Bayar itu utang sama Budi. Belum, nanti kan Putri juga belum selesai. Sama Kak Kori juga belum. Ini lingkaran setan juga ini. Jadi utangnya di mana-mana. Muter-muter ya. Oke, Dok. Tapi bagaimana sih, Dok, menurut dokter sendiri ya, kita tuh untuk menjaga pola makan, apakah, Dok, diet itu juga bisa menyebabkan asam lambung, Dok? Sekarang kan banyak sekali orang yang pengen diet, Terus kayak gitu. Jadi makan semua dibatesin. Nggak boleh makan, nggak ini, nggak itu. nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Iya, Gimana iya, tuh? iya. Iya. Baik ya. Jadi begini ya, sebenarnya untuk definisi diet itu sendiri aja udah beda ya. Maksudnya kan kalau yang beredar di awam itu diet itu kita kurangin makanannya. Padahal sebenarnya arti diet itu sendiri adalah pengaturan makanan, pengaturan pola makannya. diatur ya, Dok, ya, bukan dikurangi. Jadi diet itu bukan mengurangi makanannya. Nah, jadi yang harus diperbaiki mungkin ya dari untuk yang generasi sekarang, nah bukan mengurangi makanannya, jumlahnya, tetapi mengatur pola makannya. Nah, bisa hitung kalori, nah gitu kan, hitung kalori. Nah, itu karena tetap tubuh kita ini kan membutuhkan kalori ya untuk bekerja, nah, seperti organ-organ vital kita gitu kan, butuh makanan untuk supaya kerja. Nah, jadi untuk pengaturan dietnya itu harus makannya yang tetap teratur 3 kali sehari. Nah, tetap jangan lupa juga kalau misalnya setelah makan itu jangan langsung tidur. Nah, terus untuk masalah polanya itu hindari makanan yang bersantan-santan, terus makanan pedas-pedas seperti itu, goreng-gorengan juga. Nah, itu yang dapat memacu asam lambung seperti itu. Minuman juga gitu. tuh seperti kopi, alkohol, teh ataupun minuman soda-soda seperti itu. Gitu. Jadi silahkan bagi Anda yang mau diet boleh, tapi ya diatur pola makannya. Tetap harus makan dengan nutrisi yang tepat begitu ya Putri. Benar sekali. Nah, pemirsa, kita akan masih ngebahas bersama Dokter Putri ya, waspada terhadap asam lambung. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan spesial dari Noe and Friends. Sampai Kita kembali lagi bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Tentunya kita pagi ini ya masih bersama dengan Dokter Putri Handayani Betul MK. sekali. Jadi Dan- Dokter Putri ini spesialis penyakit Spesialis penyakit dalam, dan khusus untuk hari ini kita bahas tentang penyakit asam lambung ya pemirsa Yes, ya, yang banyak benar sekali sekali. sekarang sedang dialami oleh teman-teman di luar sana ya. Betul, apalagi yang selama ini suka telat makan kayak Benar. gitu-gitu ya. Diet yang tidak tepat itu juga bisa menyebabkan asam lambung seperti kata Dokter Putri Benar tadi. sekali. Tapi dokter, kalau misalnya asam lambung ini tidak ditangani dengan cepat, jadinya Dengan mungkin tepat gitu ya. lebih akut gitu ya asam lambung. Akut tuh ada nggak istilahnya, Dok? Dan kalau misal tidak ditangani dengan tepat, apa yang terjadi, Dok? Oke. Nah, tadi ya yang kayak udah dibahas tadi tuh, kalau misalnya asam lambung akut nih yang pada saat naik-naiknya itu ya. Nah, kalau memang tidak ditangani secara cepat ya gejala nyerinya semakin hebat. Seperti itu. Nah, kalau nyerinya itu kan sangat tidak nyaman ya, itu sih. Nah, bisa ada yang sampai lemas, bisa ada yang sampai pingsan gara-gara gejala nyerinya ini. Seperti itu. Nah, kalau dikatakan asam lambung ini sebenarnya bahaya nggak sih, Dok? Bahayanya asam lambung itu apa gitu, Dok? Nah, ini kalau misalnya bahayanya asam lambung ini pada saat dia keadaan akut, nah itu biasanya kan kita minum obat untuk menurunkan atau menetralkan asam lambungnya. Nah, kalau misalnya bahaya yang ada itu untuk jangka panjang, kita takutnya ada perdarahan saluran cerna. Nah, misalnya pada lambungnya itu ada perlukaan dan ada perdarahan. Nah, ini kan kalau misalnya yang namanya perdarahan, nah itu kan kita takutnya ada kehilangan volume darah dalam jumlah banyak, menyebabkan tubuh kita shock, tensinya bisa turun, nah bisa nggak sadar. Nah, itulah penyebab yang paling parahnya sih kalau misalnya untuk asam lambung ini. Nah, bisa juga
dari kalau misalnya dari temuan klinisnya kita dapati BAB-nya itu hitam warnanya. Nah, itu tandanya sudah ada perdarahan dari lambungnya gitu. Kemungkinan itu adalah asam lambung yang sudah berlama-lama. Nah, kalau misalnya asam lambungnya itu masih baru, kita palingan adanya gejalanya doang gitu, gejalanya. Mungkin kalau di endoskopi itu adanya merah-merah. Nah, mungkin ada yang belum sampai berluka-luka seperti itu. Wah, dengan gejala-gejala itu aja udah mengganggu ya Putri ya, mengganggu aktivitas kita, nggak bisa beraktivitas dengan baik seperti biasa kayak gitu. Apalagi dengan jangka panjang ya dok. Berarti ini nggak boleh disepelein juga ya teman-teman ya. Kalau sudah ada asam lambung segera ditangani, langsung aja datangin dokter spesialis penyakit dalam Anda kayak gitu. Jangan dibiarin, jangan sepele gitu, karena kan kebanyakan orang tuh suka sepele ya Putri, alah asam lambung minum obat biasa ya, obat asam lambung biasa udah selesai, besok-besoknya kambuh lagi kayak gitu. Tapi dok, memang sesuai pengalaman Putri ya dok, Putri sering ngerasain kalau pagi tuh kan sering gak bisa sarapan anaknya, jadi kalau bisa makan pagi tuh di atas jam 10 gitu dok, sering mules gitu bawaannya kalau makan pagi-pagi Kak Kori, jadi selalu ganggu aktivitas gitu, apalagi kita yang mau siaran gitu kan, karena kan kalau udah tiba-tiba mules gak enak ya perutnya, jadi lebih nggak mau makan dulu dok, di atas jam 10 baru makan. Nah pernah beberapa kali tuh dok terlambat makan, bahkan sampai makan pagi terskip, udah jam 2, ini ngerasa lapar dok, tapi ketika mungkin jam 3 atau jam 4 mau makan, itu udah nggak selera lagi dok, padahal belum ada makan dari pagi gitu. Itu bisa nggak dok terkena asam lambung, dan kok kenapa sih dok bisa tiba-tiba aturannya lapar nih mungkin di jam 1, oh bentar lagi deh. Selera ya Putri. Iya di jam 3 tuh bahkan masuk makanan tuh udah nggak nolak gitu dok, itu seperti apa dok? Itu asam lambung juga bukan dok? Iya, sama asam lambung juga. Nah, jadi kan tadi dimulailah dari habit seperti ini gitu kan ya. Nah, memang sih banyak pada pasien yang bilang itu, iya saya nggak bisa makan pagi gitu kan, karena nanti ada aktivitas, nanti jadi sesak gitu kan. Jadi kan itu kan mengganggu aktivitas gitu ya. Nah, tapi ya dari yang kecil-kecil ini kemungkinan berlama-lama lifestyle seperti ini, gaya hidup seperti ini lah yang bisa nanti membuat perlukaan lambung. Nah, tadi kalau memang dibilang malah dia jadi penuh ya karena asam lambungnya tuh udah naik. Nah, gitu udah naik, jadi ibaratnya kayak gas-gasnya itulah yang buat kita seperti penuh. Padahal sebenarnya kita kan belum makan gitu kan. Nah, gasnya itu yang naik gitu. Jadi misalnya tuh kayak kan saluran pencernaan itu kan panjang ya. Nah, jadi dia mungkin udah naik sampai ke sini. Nah, kita rasanya kayak penuh. Jadi malah kalau makan itu malah nggak selera gitu. Iya dok, gitu. Jadi harus dipaksa makan ya dok? Iya, tetap dipaksa makan seperti itu. Karena kan kita mencegah nanti untuk kejadian berikutnya, nanti takutnya ada perlukaan lambung gitu. Harus di pola makan itu harus diatur dengan tepat ya dokter ya. Jangan telat-telat makan lagi Putri. Iya, kadang sering gak selera Kak Kori, apalagi kalau udah kerja ada aktivitas gitu ya, jadi lupa sama makan gitu. Harus tetap diisi lambungnya dokter ya. Bener. Nah, pemirsa yang ada di rumah nih pasti juga penasaran ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tuh boleh loh Kak Kori. Kita lagi live juga di YouTube kita. Iya. Di live streaming TVRI Sumatera Utara. Jadi nih buat pemirsa yang ada di rumah, kapan lagi konsultasi gratis sama Konsultasi dokter gratis Putri? loh. Kalau datang Ya. ke praktik dokter udah beda lagi ceritanya ya. dokter Udah ya. beda lagi. Kalau Betul. sekarang kan langsung ya. Jadi teman-teman nih pemirsa yang ada di rumah nih kalau mau bertanya langsung aja di kolom chat kita, langsung tanya aja keluhan apapun yang teman-teman rasakan ya. Betul. Setiap harinya atau ya kadang-kadang ngerasain ini itu tapi seputaran dengan penyakit dalam apalagi asam lambung. Telepon langsung juga boleh ya Putri Gimana, ya. Kak Di Kori? telepon interaktif kita ya pemirsa sudah kita buka di 081161000386. Langsung aja telepon kalau Anda sudah punya keluhan-keluhan tadi yang sudah diceritakan oleh dokter Putri ya pemirsa, mana tahu ada yang kurang jelas gitu, ada yang mau ditanyakan langsung seputar pengalaman Anda boleh. Yang nggak ada pulsa mau nelpon ya Putri ya, boleh di kolom komentar ya live streaming yang dikatakan Putri tadi ya. Kiranya kalau teman-teman pemirsa nggak di rumah nggak ada pulsa, diisiin pulsa dulu. Izin pulsa dulu Kita ya. juga nggak punya pulsa ya. Itulah makanya adanya paket malah ya, paket kuota internet yang ada. Bener. Oke, kita pengen dengar lebih jelas lagi ya Putri ya, penjelasan dari dokter Putri ya supaya lebih jelas lagi ya. Untuk itu kita akan belajar nih langsung ke dokter Putri seperti apa sebenarnya penyakit asam lambung ini ya pemirsa. Nah, dokter Putri juga sudah menyiapkan ya materinya untuk kita semua. Kalau gitu langsung saja kita persilakan kepada dokter Putri untuk menjelaskan.
materi tentang penyakit lambung ini. Ya, silakan dokter, waktu dan tempat. Oke, ya. Ini hari ini saya akan jelasin ya tentang penyakit asam lambung, waspada penyakit asam lambung ya. Nah, tahu nggak sih 90% penyakit itu dinilai dari saluran pencernaan. Nah, akibat pencernaan yang tidak benar, penyerapan dan asimilasi dari nutrisi. Asam lambung ini bisa terkena pada segala usia, mau anak-anak, remaja, orang tua. Nah, ini bisa apalagi ibu hamil. Nah, paling sering ini terkena asam lambung. Boleh dibantu? Next. Nah, kalau untuk angka kejadian penyakit GERD ini, gastroesophageal reflux disease, nah di Amerika Serikat ini dilaporkan 1 dari 5 orang itu terkena gejala heartburn. Asia Tenggara dan Asia Barat 6,3 sampai 18,3%. Indonesia ini 26%. Menurut penelitian yang dilakukan oleh DEN pada 2020, nah jenis kelamin pria maupun wanita memiliki kecenderungan yang hampir sama untuk menjadi penderita GERD sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan untuk jenis kelamin. Nah, penelitian yang dilakukan pada 2021, peningkatan usia jumlah penderita GERD ikut meningkat hingga usia 69 tahun. Apa itu GERD sendiri? Nah, ini kita akan bahas lagi. Nah, GERD itu atau asam lambung adalah suatu kondisi di mana isi cairan dari lambung naik sampai ke kerongkongan. Nah, cairan dapat terangsang dan merusak lapisan kerongkongan. Cairan dimuntahkan biasanya mengandung asam dan pepsin yang diproduksi oleh asam lambung yang menyebabkan sensasi terbakar di dada atau tenggorokan, disebut nyeri ulu hati. Oke, gitu. Berarti kalau kita muntah rasanya asam gitu dok, berarti itu asam lambung? Iya, asam lambung gitu. Iya. Kadang kan terasa ya dok ya? Iya benar, nanti di mulut itu rasanya udah ada pahit, asam, nah itu asam lambung. Kadang nggak dimuntahin pun kita ngerasa kayak di mulut kita tuh kayak kok udah mulai pahit-pahit gitu ya. Nah asam lambungnya udah mulai naik di situ. Nah biasanya itu memang udah bukan kejadian sekali 2 kali, udah sering. Nah itu, nah, kalau misalnya kayak sekali 2 kali nggak sampai kayak gitu. Biasanya cuma nyeri perut biasa, makan selesai gejalanya. Biasa kan kita gitu. nih kan nggak makan nih dok, kan nggak makan terus tiba-tiba muntah, itu keluar air berarti gitu ya dok? Air-air. Iya, jadi kan dia nanti asam lambung bercampur air. Nah karena kan dia itu asam lambungnya meningkat, gas-gas lambungnya meningkat. Nah itu udah isi makanan gitu. Nanti kalau misalnya kita nggak makan, yang dimuntahin apa? Iya cairan lambungnya. Cairan lambung gitu. ya, asam lambung kita. Dan apalagi tuh ada rasa sensasi terbakar itu benar dok. Saya juga pernah ngalamin itu. Rasa kayak panas gitu ya dokter ya. Itu yang dikatakan heartburn itu tadi. Iya ya, benar. Sensasi rasanya panas, seperti nyeri dada. Nah ya, betul, itulah tadi kan makanya seperti nyeri jantung. Makanya kan kalau pada pasien-pasien ini dia itu awalnya dia kira malah dia nyeri dada karena jantung seperti itu. Nah makanya banyak pasien-pasien yang datang itu setelah dari kardiologis gitu. Oke, ini ya dok nih, contohnya ya dok nih. Iya, terbakar rasanya ya dok? Iya, Dari rasanya lambung, seperti terbakar gitu. tenggorokan. Karena ya asamnya itu gitu. Oke, baik. Lanjutkan Boleh, dok, next. silakan. Nah, ini faktor resikonya ya. Nah, ini faktor resiko yang dapat mencetuskan asam lambung seperti obat-obatan, makanan berlemak, coklat, minuman, kopi, alkohol, merokok, hormonal pada wanita, hamil, menopause, dan ini obesitas. Nah, kenapa nih obesitas nih? Karena pada obesitas itu kan struktur anatominya beda. Nah, jadi karena struktur anatominya beda, bentuk tubuhnya beda, nah tekanannya itu lebih beda daripada orang normal, tekanannya lebih tinggi, makanya dia cenderung lebih gampang terkena penyakit GERD seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang pertama tuh kan ada obat-obatan, dok. Itu seperti apa dok? Nah, obat-obatan itu yang paling sering menyebabkan nyeri itu adalah obat-obatan penghilang untuk rasa sakit, painkiller ya kalau bisa bilangnya. Itu kalau misalnya minumnya sampai 2-3 hari masih oke. Nah, kadang kan
kita itu ada yang beredar di masyarakat ini kan udah beli obat tuh sekarang bebas gitu ya. Ada nyeri sedikit, oh kita beli obatnya itu ya kalau misalnya dia golongan yang masih rendah, nyerinya itu enggak apa-apa. Nah kadang ada yang golongannya itu sampai yang nyeri hebat gitu, sedangkan tidak sesuai indikasi. Nah makanya lah perlunya untuk konsultasi ke dokter sebelum kita minum obat gitu. Kalau memang dalam jangka waktu yang sebentar dan memang pas golongannya, boleh minum obat painkiller. Tapi kalau memang mau minumnya itu dalam jangka waktu lama dan itu golongannya harus tepat gitu. Makanya pentingnya lah untuk berkonsultasi. Makanya kenapa boleh sembarangan ya, Dok, Iya, ya. kalau obat itu kan memang harus dengan resep dokter. Iya. Gitu. Benar. Berarti painkiller itu juga nggak bisa jangka panjang ya dokter ya minumnya Iya, ya. tidak bisa jangka panjang. Oke. Benar. Kalau yang selanjutnya tuh dok, hormon pada wanita hamil tuh seperti apa dok? Nah, misalnya kan pada wanita hamil itu kan kadar estrogen, progesteronnya itu kan tidak seimbang ya. Ya, ya. Nah, ini dapat memicu juga itu asam lambung itu memproduksi asam lambungnya lebih gitu. Dan dari tekanan intraabdomen, tekanan dari toraksnya itu meningkatkan juga isi untuk asam lambungnya itu sendiri gitu. Jadi dari situ seperti tertekan gitu. Jadi dari pengaruh hormonal sama kayak faktor hormonal stres tadi kan. Nah, jadi ada hormonal kortisol, adrenalin pada stres tadi. Nah, pada misalnya kehamilan ada hormon progesteron dan estrogen yang tidak seimbang di sana. Nah, jadi itulah yang bisa mengakibatkan peningkatan dari sekresi asam lambung. Itu bahaya nggak sih dok kalau ibu hamil kena asam lambung? Bahaya untuk kehamilannya nggak dok? Nah, Untuk janinnya sebenarnya atau iya, jadi kalau misalnya pada ibu hamil yang terkena asam lambung ini ya memang sangat sering ya. Nah, makanya lah gunanya kita apalagi kalau misalnya nggak hamil aja kita harus kontrol ya ke dokter ya, apalagi yang kalau ibu hamil. Nah, ini memang harus kontrol supaya tidak terjadi interaksi obat-obat yang tidak diperbolehkan pada saat hamil seperti itu. Jadi tetap kontrol gitu. Bahaya ya bahaya kalau dibiarin. Nah, tapi kalau di-treat ya oke, lebih terkontrol seperti itu. Oke, silakan dok, boleh dilanjut. Slide-nya. Kita lanjut slide-nya. Nah, ini gejalanya ya, ini ada sensasi terbakar atau heartburn di dada, nyeri pada bagian tengah dan menyerupai nyeri jantung, suara sesak atau bahkan kehilangan suara sepenuhnya, gangguan tidur atau terbangun di tengah malam, dispepsia, gangguan pencernaan seperti perut kembung, mual dan muntah, serta rasa tidak nyaman di perut bagian atas, regurgitasi, nah ini paling sering ya, atau makanan atau minuman yang sudah dikonsumsi itu naik lagi ke tenggorokan, batuk kronis yang tidak juga kunjung sembuh. Nah, inilah dia. Batuk kronis itu juga bisa dok? Bisa, jadi kan dari asam lambung tadi yang naik ke atas. Nah, jadi asam lambung ini kan partikel ya. Nah, partikelnya itu dia merangsang refleks batuk. Nah, jadinya lah dia batuk-batuk seperti itu. Jadi nggak melulu cuma nyeri dada gitu atau nyeri perut, heartburn. Nah, ini bisa batuk. Nah, bisa ada gangguan tidur juga, suara serak juga bisa. Oke, dok, itu kan banyak ya gejalanya ada ya. salah satunya gangguan tidur atau terbangun di tengah malam nih dok. Itu terbangunnya seperti apa dan mungkin dok buat generasi milenial kan sering ya Kak Kori biasanya main game sampai begadang gitu. Kalau lifestyle seperti itu begadang itu termasuk bisa nggak dok memungkinkan nggak untuk seseorang itu terkena penyakit asam lambung? Kalau misalnya masalah gangguan tidur itu sebenarnya kan tadi yang kayak sudah dibilang ya, nah salah satu lifestyle yang harus kita ubah itu kita tuh nggak boleh langsung tidur setelah makan, nah gitu. Nah kenapa? Karena kan dia itu belum selesai untuk proses pencernaannya. Nah 2-3 jam sih yang paling optimalnya ya. Nah setelah itu baru kita bisa tidur supaya menetralkan asam lambungnya. Apalagi kalau misalnya posisi tidurnya itu satu sisi, nah udah. Nah takutnya nanti ada perlukaan di situ. Nah begadang juga itu kan dibilangnya tidak baik ya, karena kan kalau misalnya kita begadang itu apalagi kayak ada pasti minum kopi juga itu kan ya, kalau misalnya game-game kan itu kan habis itu tidur, nah nggak makan jadinya, iya kan, nah di situ nanti langsung tidur, perlukaan lambung lagi, muncul lagi habit-habit baru lagi. Wah, seperti itu. jadi kemana-mana ya dok, iya, kayak bener. sakitnya ya. Oke, boleh dilanjut dok, silakan.
Nah, dari diagnosanya ini kita dapat tegakkan berdasarkan anamnesa. Nih, anamnesa ini kita bincang-bincang nih sama pasien nih ya, kita nilai kebiasaannya selama ini itu bagaimana. Nah, kita nilai apakah pola makannya teratur, nah, apakah dia suka makan makanan pedas atau tidak, suka minum kopi, nah seperti itu. Dan apakah ada terdapat stresor. Pemeriksaan fisik ini kita bisa lakukan palpasi ya pada abdomen, pada perutnya. Nah, dapatnya itu nyeri tekan epigastrium. Nah, lalu pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan dengan endoskopi. Endoskopi itu dimasukkan kamera. Nah, jadi nanti dari kamera, dari mulut, nanti ke saluran pencernaan, dinilai apakah terdapat perlukaan atau tidak. Seperti itu. Oke, baik. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini scoring-scoringnya biasanya sih kalau pada penyuluhan awam. Nah, ini boleh kita lakukan juga. Nah, ini dinilai nih dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kan kadang bingung ya, ini heartburn kah, nyeri dada kah. Nah, seberapa sering Anda mengalami sensasi rasa terbakar di daerah dada atau sternum. Nah, lalu dinilai nih frekuensi scoring untuk gejala. Berapa hari gejala ini dirasakan oleh pasien. Seberapa sering Anda merasakan isi lambung naik atau kembali ke tenggorokan. Seberapa sering merasakan nyeri epigastrik, merasakan mual, mengalami gangguan tidur karena heartburn ataupun regurgitasi, seberapa sering juga minum obat-obat tambahan. Nah, jadi ibaratnya ini kita mengassessment dari lifestyle pasien, keluhan pasien selama ini. Nah, lalu di sini kita akan nilai berdasarkan scoringnya apakah memang pasien mengalami GERD atau tidak gitu. Oke, boleh lanjut lagi? Lanjut. Dibantu slide-nya. Nah, ini gambar apa nih, Dok? Nah, ini gambar endoskopi tadi nih yang tadi saya bilang ya. Nah, ini kan untuk gambaran permukaan lambung atau saluran pencernaan yang normal. Nah, Ya. ini kan normal ya. Yang normal yang sebelah mana nih, Dok? Yang ini masih normal, ini gambaran tidak ada normalnya ya. perlukaan. Nah, nanti kita bahas yang tidak normalnya. Nah, ini yang pada GERD, yang ada perlukaan, nah, nampak kan lebih merah-merah, ada betul. dia seperti ulkus, luka-luka gitu ya. Gitu, lebih merah dia dari biasa. Nah, untuk berikutnya ini adalah makanan, minuman yang harus dihindari. Nah, ini makanannya penting ini nih. seperti berminyak, goreng, makanan kaleng, makanan pedas, asam, lalu ada minuman karbonasi nih seperti minuman soda-soda, kafein, alkohol, makanan yang memproduksi gas seperti kacang-kacangan, kubis, brokoli, dan olahan susu coklat seperti kue, minuman, dan lain-lain. Kan banyak nih ya olahan-olahan susu ya, Betul. apapun sih sebenarnya. Nah, pada beberapa keadaan tidak harus memang olahan susu ini dihindari. Nah, kayak yang tadi saya bilang, pada beberapa orang yang sudah parah, yang sudah kronik, nah ini sedikit saja dari makanan ini bisa mencetuskan gejala seperti itu gitu. Oh, gitu. Baik. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya contohnya tadi makanan yang harus dihindari. Gambarnya ya. sih enak ya, Dok, Putri. sangat ini menggugah ya. Nggak bisa dihindari ya Kak Konya. Apalagi yang fast food itu. Aduh. Selain mungkin lebih cepat Dok, praktis juga Dok. Benar. Iya, inilah fenomena ya lifestyle zaman sekarang gitu ya, yang cepat karena kita mungkin punya waktu istirahat sedikit. Betul, Nah, apa jadi nih pengen yang yang cepat satset nih? gitu Ya, ya. yang cepat dua ini ya, ya kan? Ini langsung datang, ini juga. Nah, sedangkan kalau misalnya dilihat dari kandungan makanannya ya, nah pada makanan yang sebelah kiri itu kan banyak yang mengandung santan, pedas-pedas, cabai, merica, nah gitu kan. Nah, sedangkan yang kanan ini kan ada makanan ada minuman karbonasi, terus banyak pengawetnya juga, roti-roti, gluten, tepung, seperti itu. Gitu. Nah, ini lifestyle yang dapat meminimalisir dari gejala untuk heartburn itu mengurangi rokok, nah mengatur berat badan, makan itu dalam porsi sedikit tetapi sering. Ya, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu ketat. Nah, ini juga menghindari makanan ataupun minuman pencetus dan
menerapkan tidak langsung tidur setelah makan. Nah, itu yang menarik tuh hubungannya apa ya, Dok? Menggunakan pakaian yang tidak ketat itu dengan asam lambung. Iya, jadi kan seperti tadi ya sama sih itu kayak orang hamil ataupun obesitas. Kenapa? Karena mereka punya tekanan yang lebih. Nah, sedangkan pada orang normal yang sebenarnya tekanannya itu tidak terlalu seperti orang obesitas ataupun orang hamil. Nah, dia pakai baju ketat. Nah, jadi tekanannya itu dari baju ketatnya itu seperti itu. Mungkin ngerasa lebih sesak gitu ya. Iya, jadi lebih nyesak. Dia jadi lebih meningkatkan tekanan intraabdomennya. Gitu. Nah, kalau untuk perokok ini gimana, Dok? Ini berarti kecenderungan asam lambung lebih tinggi gitu untuk para perokok atau seperti apa, iya, Dok? lebih tinggi juga gitu. Karena kan dari asap rokok itu juga dapat sekresi, bisa dapat meningkatkan dari produksi asam lambung juga gitu. Dan rata-rata kan orang kalau misalnya sudah merokok, nah jadi kan nggak pala selera makan, udahlah yang penting ini aja ngerokok gitu ya kan. Nah seperti itu gitu. Jadi ya pola makannya, nah merokoknya juga. Makanya kan kalau misalnya pasien bilang, oh saya dok udah nggak makan pedas-pedas, nggak makan cabai-cabai, tapi gimana nih ngerokoknya nih? Masih dok, ya masih ngaruh sama aja, gitu, karena memang ngaruh, gitu. Memang harus benar-benar lah ya untuk para perokok. Memang semuanya harus dijaga. Harus seperti dijaga. Apalagi itu. biasa perokok tuh ya udah begadang, ngerokok, ngopi, itu nggak makan. Iya benar. Waduh. Oke, boleh lanjut lagi, dibantu. Nah ini pengobatannya, ini kita modifikasi gaya hidup ya. Nah ini penurunan berat badan sesuai dengan tadi supaya mengurangi tekanan intraabdomen seperti yang terlihat pada pasien obesitas ataupun yang berhubungan dengan peningkatan resikonya terjadi GERD. Lalu pengaturan diet ini pengaturan pola makan, menghindari makanan pencetus, makan 3 kali sehari, nah nggak pernah skip waktu makan gitu. Lalu berhenti merokok juga. Oke, itu dia harus diingat ya. Nah, jika intervensi gaya hidup tadi gagal, maka dilakukanlah intervensi farmakologi pengobatan. Nah, ini kita berikan PPI, obat golongan PPI, proton pump inhibitor, antagonis reseptor, dan golongan antasida. Nah, ini tentunya juga sebaiknya sih konsultasi ke dokter ya, karena kan kita mau evaluasi obat-obatannya dan dosisnya. Nah, biasanya sih dokter itu pasti akan memantau. Nah, kita kasih obat dulu nih segini. Nah, minggu depan datang kita evaluasi bagaimana dosisnya. Tetap kita tanyakan juga kepada pasien, bagaimana, apakah udah lifestyle-nya sudah diubah, seperti itu. Jadi tetap harus ada 2 arah yang mau sembuh, nggak dokternya aja, pasiennya juga harus effort seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah ini kapan harus ke dokter? Iya. Kapan ya kira-kira? Kapan nih harus ke dokter nih? Yuk slide berikutnya. Next. Nah jadi kalau indikasi ya, kalau misalnya kita ke dokter itu jika sudah mengalami gejala regurgitasi, asam di mulutnya itu dan heartburn, rasa panas di dada, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan dan untuk mengalami serangan jantung. Nah, regurgitasi itu kan dimuntahkannya asam lambung yang bersifat pahit, tadi yang bersifat asam. Nah, seperti itu. Ada heartburn juga untuk kita menyingkirkan memang ini tidak ada hubungannya dengan gejala penyakit jantung seperti itu. Oke, boleh lagi. Karena rasanya hampir-hampir mirip gitu ya dokter ya? Iya, rasanya hampir-hampir mirip. Nah, makanya perlu dilakukan pertimbangan dokter untuk menilai apakah memang ini nyeri karena heartburn ataupun karena nyeri dada jantung. Betul. Tepuk tangan dong. Dokter Putri, silakan dokter. Iya, Silakan duduk terima kembali kasih. dokter. Wah, ini kita sudah tahu nih ya penjelasannya cukup kompleks dari dokter Putri. Jadi ya pemirsa harus diingat benar-benar tadi apa-apa saja yang sudah disampaikan ya. Jadi memang informasi yang kita dapat dari materi Dokter Putri ini menyadarkan kita bahwa banyak sekali kategori lifestyle yang harus kita ubah. Betul sekali, harus diubah ya, harus di-manage semuanya. Iya, tapi memang kalau misalnya perubahan lifestyle itu yang paling susah kayaknya makanan sih Kak. Dari makanan, betul. Apalagi sekarang zaman anak-anak sukanya ngumpul nongkrong, makanannya ya itu Iya, lagi itu Putri terus, ya. fast food terus kalau makanan pedas itu udah
menjadi salah satu lifestyle dok. Benar. Kalau nggak pedes nggak makan namanya. Nah, apalagi anak Medan tuh, kalau nggak pedas nggak makan. Iya, kalau nggak berasa pedes, kayaknya belum makan nih. Iya. Gitu ya. Nah, nanti kita kulik lagi lebih lanjut ya, benar. Putri ya. Tapi soal pemirsa asam yang lambung ada ini. di rumah ya, karena kita sudah mau masuk ke segmen 3 nih, biasanya kita akan bacain komentar. Ya. Jadi untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah punya kegangguan mungkin terkait atau penyakit asam lambung atau gejalanya, boleh langsung komentar ya di kolom komen kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Iya. Jangan kemana-mana, kita saksikan kembali persembahan spesial dari Noe and Friends. Nah, pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kopi pagi. Yes. baik. Nah, sesuai janji kita tadi, kita mau bacain ini sudah ada yang bertanya nih. Betul, di ya. kolom komentar live Iya. streaming TVRI ya, pemirsa ya. Tapi kali ini ada nih teman Putri, namanya Om Bun Bun. Halo Om Bumbu. Udah om ya. Ini mau tanya nih dok. Dok, mau tanya nih, kenapa ketika asam lambung naik, badan itu dibuatnya lemas kayak nggak bertenaga dok? Kenapa dok? Itu pertanyaannya dok. Silakan dok. Oke, iya. Memang sering ya ini ya kalau misalnya asam lambung naik, badannya langsung lemas. Nah ibaratnya tuh kayak kita tuh lagi badan kita nih berkompensasi untuk mengatasi nyeri ini sendiri seperti itu. Jadi kita tuh badannya fokus untuk mengatasi nyeri sampai energi yang untuk lainnya itu sampai habis. Nah makanya lah jadinya kita lemas seperti itu. Makanya butuh kalau pada pasien yang udah GERD-nya yang udah parah, butuh memang lebih lama sih waktu penyembuhannya. Makanya kita kadang kan simpel ya, pasien datang ke IGD itu sampai rawat inap. Padahal cuma sakit lambung, nggak cuma sakit lambung karena memang nyerinya itu luar biasa gitu ya. Betul. Nah nyerinya luar biasa, lalu lemesnya setelah nyerinya tertangani malah jadi pasiennya itu lemes gitu. Bukan karena lemesnya itu karena GERD-nya sembuh, enggak, karena memang proses healingnya itu juga sih seperti itu. Nah makanya lah dievaluasi 1-2 minggu juga untuk masalah keluhan lemesnya ini gitu. Karena kan ini kan merupakan suatu proses yang kronik ya, suatu proses yang sudah terjadi lama sebelumnya dan tentu saja juga butuh waktu untuk supaya dari lemas ini menjadi bertenaga kembali. Oh gitu. Jadi dibarengi dengan gaya hidup yang sehat seperti itu. Kalau udah seperti yang dialamin Om Bun ini apa yang harus dilakukan gitu dok? Ya tetap pola makannya dijaga, istirahat yang teratur, lalu tadi tidak langsung tidur setelah makan, tetap jaga lifestyle, jaga pola makan, tetap itu sih. Nah, seiring dengan perbaikan, ketika kita menjaga lifestyle, nah asam lambung kita itu kan akan terkontrol ya. Nah jadi ketika itu terkontrol, nah perlahan-lahan tubuh kita itu juga berusaha untuk membalancekan keadaan semuanya seperti itu. Tapi dengan lifestyle yang konsisten. Iya, tetap itu kuncinya ya dokter. Iya, ya. lifestyle yang konsisten gitu. Konsisten. Jadi memang harus benar-benar ya diubah lah polanya. Memang itu buruk, tapi itu pula yang enak Kak Kori. Ini PR untuk Putri juga nih Pak ya. Ini udah ada juga di pertanyaan di live streaming kita dari Oka Muhammad Faisal Kosmi ya. Iya. Izin bertanya dokter, bukan mengenai asam lambung sih lah, gimana sih? Nggak apa-apa ya, kata gimana ya dok, nggak apa-apa ya. Jadi gini dok, katanya apakah minum kopi itu ada efeknya untuk buat nyeri pinggang gitu katanya. Nyeri pinggang ya? Enggak sih, kalau misalnya nyeri pinggang gitu ya. Ini dengar dari mana nih? Mungkin mitos kali ya ininya kali, ya. banyak sekali Jadi mitos yang kalau beredar ini. kopi ini nggak ada hubungannya sama nyeri pinggang sih ya. Nah kalau ada keluhan nyeri pinggang tuh pertama kan kita mikir apakah dia ada masalah otot kah, ada masalah batu ginjal kah, apakah ada kalau nyeri di bagian belakang itu kan rata-rata mirip ya. Kadang mungkin pasien bilangnya di pinggang, pokoknya di bagian belakang lah semua gitu kan. Padahal ada banyak di belakang itu juga ya dok apakah ada ya. saraf kejepit. Nah sebenarnya banyak sih gitu. Nah tapi kalau misalnya kalau nyeri pinggang memang ya itu berhubungan dengan kopi lebih ke
kalau dia itu masalah ginjal sih ya gitu kan. Nah kalau misalnya kita kurang minum, terus pun kita duduk saja, sedentary lifestyle istilahnya gitu ya. Nah itu bisa buat nyeri pinggang gitu. Nah kemungkinan ada batu kalau misalnya di USG. Pada saat USG itu pun tidak selalu besar batunya itu menimbulkan gejala. Bisa aja batunya kecil tidak ada gejala, bisa batunya itu kecil ada gejala. Nah itu sangat tergantung pada pasiennya juga. Lebih ke bukan kopinya tapi intake atau berapa banyak konsumsi minumnya ini, apakah cukup atau tidak per harinya, seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, jadi memang bukan karena kopinya ya, Dok. Bukan. Memang Tapi ada kadang yang sekarang tuh lainnya kita gitu. sering nyalain makanannya. Tapi diminum terus gitu ya. Karena itu, Dok, yang enak-enak itu sebenarnya yang harusnya dikurangi ya, Benar. Dok, yang dilarang gitu. Iya, Nah, tadi kan di benar-benar. asam lambung itu harus menghindari makanan-makanan yang berminyak, kemudian santan-santan. Ya. Ini memang sama sekali nggak boleh atau gimana sih, Dok, Atau untuk para dikurangi atau penderita gimana, asam Dok? lambung nih? Nah, itu dia sih ya, lebih yang buat susah untuk konsisten gitu Ya, ya, benar. tergantung dengan derajat penyakit asam lambungnya ya. Nah, pada pasien-pasien yang mungkin timbulnya itu jarang gitu kan, timbul asam lambungnya, kalau dia itu makan sedikit saja nggak apa-apa gitu. Nah, cuman dijaga saja supaya tidak terlalu banyak. Ada pasien yang sudah kronik, nah malah dia makan sedikit aja, kita kadang nggak tahu itu apakah mengandung ada cabai merica atau tidak gitu, karena kalau sedikit saja ada merica dia langsung nggak enak gitu. Jadi tergantung tetap kepada pasiennya seperti itu. Kalau memang ngerasa pasiennya ini sering kumat-kumatan, nah apalagi udah ada riwayat rawat inap ke rumah sakit karena nyeri perut, udahlah itu nggak usah deh, mendingan gitu ya. Diharamkan Iya, saja gitu ya, udahlah dokter ya. gitu ya. Karena nanti pasti kumat-kumatan terus. Betul. Seperti itu. Jadi kita juga harus tahu diri kita ya, dokter. Benar. Ya. Kita cek Sadar sendiri diri. gimana, apakah memang sering terjadi. Kalau memang masih sekali-sekali boleh ya, dokter ya. nggak Yang terlalu nggak banyak, terlalu tapi banyak, harus tetap dikontrol. Benar, seperti karena itu. sesuatu yang berlebihan tuh juga nggak baik. Iya, Jadi iya, harus dikontrol benar. diri sama diri Betul sendiri. sekali. Tapi sebelumnya pemirsa, kayaknya ada yang gerusak-gerusuk di ujung sana. Bang Cakil, apa kabar, sehat? Coba kasih tunjuk dulu dong. Tadi kita sempat ngelihat Bang Cakil pakai kacamata. Katanya kacamatanya baru beli ya. Iya. Coba dipakai dulu dong. Kita soalnya nggak punya. Agak ini tadi ya, kan itu Pakai Bang dulu. Cakil atau Ariel? Ngeri kali. Aduh, ini dapat di mana sih Noe nih? Macam duta Sela on. Iya. Selon lapan ini Sela on off. Oh, Coba pakai sekali lagi, Bang. Pakai lagi. Boleh berdiri dong, Bang. Berdiri. Iya. Dada-dada dulu, dada-dada boleh kayak artis itu. Luar biasa. Made in pajak ular, wah. Tapi cakep loh kayak gitu ya, Bang Iya, Cakil ya. soalnya tadi dikirain Bang Udah. Cakil make karena ngantuk, nutupin, enggak. Ya, duduk, taunya Iya. mentok gitu Iya, ya. enggak, tapi Bang, Iya ternyata pun. ngantuk, Toy. Minum kopi Enggak. Bang biar nggak ngantuk Bang. Iya, udah puas. udah. Udah puas nih orang Tapi kalau ganteng. kayak gini Bang Cakil tampilannya ya, ini banyak cewek-cewek yang datang nih yang pesen Pokoknya nanti kopinya. Bang Cakil untuk episode Kopi Pagi selanjutnya, nanti kalau Bang Cakil kita panggil pakai kacamata ya? Boleh ya? Ya. Boleh ya? Boleh. Boleh. Aman. Iya, itu kacamata baru. Enggak. Udah lama. Udah lama. Berapa harganya? Murah ini. Berapa? 25. Cengdem. Ini kan kacamata cengdem ya Bang ya. Cengdem ya. Cengdem. Bang Cakil ada yang nggak mau ditanya sama Dokter Putri? Iya, kayaknya dari tadi serius sekali nih. Iya, Dari serius Gelap gitu. kali kakak pakai ini. Buka aja dulu ya. Dok, gini dok. Tadi kan dokter bilang kan kalau minum kopi kan harus makan dulu. Saya tuh dok kalau minum kopi nggak makan, alhamdulillah belum nggak apa-apa dok. Oh gitu. Tapi kalau udah di siang hari kok belum nggak makan, saya sering hoyong dok. Itu ada ngaruh nggak dari lambung? Iya. Oke. Itu Nah, aja sudah pertanyaannya kayak- Bang. Ada lagi? Dah itu aja. Udah itu aja. Ya. Udah duduk lah dulu abang duduk. Nanti asam urat pula. Jadi asam lambung dia memang, tapi takutnya asam urat ya kan. ya. Oke, gimana nih Dok pertanyaan Bang Cakil? Iya sama tadi itu ya. Nah pada pasien ini kan berarti kan Bang Cakil ini belum yang parah ya. Ibaratnya kan tubuhnya masih berkompensasi. Iya. Tubuhnya masih berusaha untuk menyesuaikan nih sama keadaan
dikasih stres nih ya, ibaratnya dikasih makan enggak, tapi dikasih kopi terus gitu kan, jadi diiritasi terus. Nah pada akhirnya ini kan nanti yang akan mengakibatkan nanti bisa jadi perdarahan lambung gitu ya Bang ya, kalau misalnya lifestyle ini diteruskan gitu kan. Nah lalu misalnya ini pada nanti siangnya gitu ya, udah nggak enakan lagi gitu ya. Nah iya, itu gejala asam lambung itu gitu. Iya, karena naiknya asam lambung, karena kan heartburn ini, asam lambung ini kan banyak ya gejalanya ya, bisa oyong, nyeri kepala, berdebar-debar, keringetan. Nah banyak sih, itu salah satu gejalanya juga. Oke, gitu ya. Ini dokter ada lagi nih yang nanya dari YouTube kita nih atas nama Rizky Maisara. Jadi nanya, dokter mau tanya kalau udah terkena penyakit lambung yang parah, apakah bisa sembuh total dok? Terus makanan apa yang baik untuk dikonsumsi? Seperti itu, silakan. Oke. Nah kalau tadi untuk ini ya udah terkena sakit lambung yang parah ya gitu ya. Nah sebenarnya parah ini kan kita nilai dulu ya dari endoskopinya. Nah kita lihat ini bagaimana nih perlukaannya dan apakah dia sudah ditreat secara selesai oleh dokter, boleh ke penyakit dalam gastroenterologis gitu. Lalu dari sini kita evaluasi ulang. Nah, jadi kalau misalnya sembuh secara total bisa, tapi tetap dijaga lifestyle-nya gitu. Lifestyle-nya tetap dijaga. Nah, ini nggak sampai minum obat-obat lagi juga bisa, tetap juga ya pada rentang waktu yang diberikan dokter, ini obatnya diminum dan tetap dikontrol ulang. Nah, jika dokter mengatakan ini sudah sembuh, lalu tidak perlu minum obat lagi, bisa nggak minum obat lagi, tapi tetap harus lifestyle yang dijaga, seperti itu. Jadi, GERD ini nggak melulu harus minum obat selama-lamanya, lebih tepatnya sih kita harus kontrol, seperti itu. Harus kontrol. Terus makanan apa nih dok yang harus dikonsumsi ketika Yang baik gitu, Dok. kena asam lambung akut lah kita katakan? Ya, kalau misalnya makanannya yang secara spesifiknya sih nggak ada yang dibilang kayak kita harus konsumsi ini supaya asam lambungnya turun, enggak. Lebih tepat kita jaga supaya tidak ada faktor pencetusnya. Ibaratnya kalau kita enak tuh kan kalau sakit tuh kan makan sup atau makannya yang tawar-tawar ya. Nah pastikan di supnya ini tidak ada merica seperti itu, atau nggak usah ditambah cabai-cabian juga. Nah walaupun sup tetap harus dijaga komposisinya itu gitu, tidak ada mericanya dan tidak usah ditambah-tambahkan cabai juga lagi, seperti itu sih. Oke, seperti itu pemirsa. Itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah bertanya di live chat kita, dan kita akan kembali mendengarkan ini lagu spesial lagi dari teman-teman kita yang ganteng, ada Noel. Ya, makasih Putri. Gimana suaranya? Suaranya Makasih, langsung Putri. berubah Oh ya. gitu, suaranya langsung berubah. Ben banget ya. Ya, kita lihat ya ini nyanyinya suaranya berubah nggak? Langsung saja kita persembahkan ini dia satu single dari Noel and Friends. Nah, pemirsa masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, jadi ini sudah lengkap ya Putri ya. Udah ada penjelasan dari dokter, sudah. Kita juga sudah baca pertanyaan dari teman-teman semua juga sudah nih. Nah, kita mau tanya lagi nih ya untuk pemirsa yang ada di rumah, pastikan dok setiap penyakit tuh punya mitosnya ya dok. Iya. Kita mau ngebahas itu dok, susah banget bilang ngebahas aja, ngangeng Karena ya. kita takut juga mitos-mitos yang beredar ini dipercaya, ditelan bulat-bulat gitu sama masyarakat dokter ya. Apalagi yang nggak paham gitu. Jadi kita tanya langsung ke ahlinya nih. Iya, dok kan ada nih mitos, satu mitos. Katanya kalau orang sakit lambung, aroma bau mulutnya tuh kurang enak dok. Nah, kalau bahasa-bahasa sekarang, bau lambung kau gitu. Iya ya, kan, Put, ya. sering kali kalau lagi cakep ibu lambung kau Iya, gitu. Udah makan nggak kau gitu dok? Itu bener nggak sih dok? Silakan dok. Oke.
mitos ya. Nggak Itu benar mitos. ya, iya benar Oh, kenapa mitos gitu, ya. Nah karena kan kalau misalnya masalah bau mulut itu kan bisa dipengaruhi oleh karena memang masalah higienitas gigi. Nah mungkin ya masalah gigi ataupun mulut kering pada pasien-pasien lansia ataupun misalnya pasien-pasien imunodefisiensi itu kan ada mulut kering, atau pada pasien-pasien yang memang ada mengkonsumsi obat tertentu. Tapi untuk asam lambung itu sendiri secara spesifik membuat mulut bau sih enggak sih ya, mitos. Mitos ya. Jadi dipengaruhi dari kesehatan mulut Iya, juga. pengaruh kesehatan. Kira-kira mitos apa lagi nih dok yang beredar dan ternyata di dunia kedokteran tuh nggak benar gitu terkait dengan asam lambung ini dok? Nah, palingan sih kalau misalnya pasien nih sering itu nanya, "Dok, kalau saya kan ini sakit lambung nih, apalagi yang baru dibilang nih sakitnya GERD. Saya minum obat seumur hidup ya, Dok." Nah, seperti itu. Nah, itulah yang pelan-pelan kita luruskan supaya pasien juga nggak panik gitu kan ya. Nah, kalau memang ya nggak minum obat seumur hidup. Nah, memang minum obat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh dokter, tetap kontrol, dipastikan oleh dokter memang sudah sehat. Nah, lapisan lambungnya sudah baik, nah maka tidak minum obat lagi. Nah, tapi kalau memang ada gejala lagi, tetap kontrol ke dokter lagi dan perlu pertimbangan ulang apakah perlu memulai obat lagi dan pemeriksaan lain lagi seperti itu. Gitu. Jadi Jadi tetap itu mitos juga ya, lifestyle-nya Dok, ya? sih, iya seperti Oke, itu. berarti kalau obat yang dikasih dokter ini udah habis, jangan langsung dibeli Lagi, pribadi gitu gitu, ya. beli lagi minum tiap Benar. hari nih harus diminum gitu. Jadi Itu memang pandai-pandaian ya Putri ya. memang kan orang main kepandaian. Pandaian kadang ya kan, biar aku sehat. Tujuannya biar benar. sehat, memang tujuannya baik, tapi itu tadi ya nggak sesuai Rupanya dengan caranya anjuran salah dokter. gitu ya. Jadi kalau Iya. misalnya nih pemirsa yang ada di rumah konsultasi ke dokter, terus diresepkan obat asam Iya. lambungnya habis ya konsultasi lagi. Apakah Konsultasi memang lagi. harus boleh lanjut atau udah stop gitu ya dok? Iya, benar. Tapi terkait dengan lambung luka ya dok, Iya. itu apa penyebabnya dan bagaimana penyembuhannya sendiri dok? Lambung luka itu kan ya memang ini ya ada ulcer ya namanya ya. Ulcer itu perlukaan itu ya karena iritasi terus-menerus dari asam lambung itu. Nah, penyebabnya ya tadi dari makanan, pola hidup seperti itu. Nah, kalau penyembuhannya dari obat-obatan. Nah, obat-obatan tadi seperti PPI, proton pump inhibitor. Nah, dia itu fungsinya untuk memperbaiki lapisan lambung. Nah, tadi ada pengobatan yang lain juga seperti itu. Nah, dari mengobati untuk memperbaiki lapisan lambungnya. Nah, ini dalam waktu yang jangka waktu tertentu ya, tapi ya bukan dalam 1 sampai 2 kali minum, enggak. Makanya pada pasien yang sudah terkena GERD ataupun ada perlukaan di lambungnya, ini kita kasih interval waktunya gitu, minimal mungkin sebulan di situ minum obatnya. Nah, setelah itu dievaluasi ulang dari dokter kita, anamnesa ulang, lalu kita lakukan penilaian apakah memang kita perlu endoskopi ulangan di situ. Oh gitu, baik. Oke, tapi apakah dok asam lambung ini tadi kita kan sudah ngebahas bahwa obesitas bisa ya dok, Iya. terus ibu hamil bisa, Iya. lansia juga bisa, anak-anak bisa nggak dok terkena? Nah, kalau anak-anak ya, anak-anak jarang sih lebih tepatnya ya. Kalau misalnya anak-anak itu karena ini kan juga penyakit dalam ya, maksudnya kalau yang saya dengar sih enggak sih ya kalau misalnya anak-anak. Tapi mungkin dari pola makan dari orang tua juga bisa diatur ya. Lagian kalau anak-anak kan juga jarang ya yang itu makan yang pedas gitu kan. Mungkin kalau rentang usia sudah SMP ke atas, nah itu kan sudah remaja. Nah itu baru bisa dari pola makannya. Nah kalau anak-anak tuh kan biasa masih sangat diatur Masih pola diatur makannya orang dari tuanya. orang tua Betul, seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau untuk asam lambung ini dok, bisa mengurangi nggak sih dok dengan olahraga yang rutin gitu dok? Atau ada olahraga-olahraga khusus yang perlu dilakukan begitu dok? Ya, sebaik-baiknya memang itu kan kita tetap melakukan olahraga ya. Olahraga ini kan ada pelepasan hormon-hormon stres. Nah, pelepasan hormon-hormon stres ini kan baik ya. Tetap olahraga ini baik untuk segala penyakit, walaupun dia itu penyakit jantung. Nah, penyakit jantung pun dia ada olahraga yang mungkin dilarang intensitasnya ataupun beratnya. Nah, semuanya itu olahraga itu tetap baik seperti itu ya. Tapi kalau memang untuk olahraga yang secara spesifik ya tidak ada untuk penyakit asam lambung ya, tetap ya olahraga itu baik untuk kesehatan. Dia baik untuk mendetoks, meregenerasi sel-sel menjadi muda seperti itu. Nah,
ya tetap dijaga sebelum olahraga itu ya tetap makan, tidak konsumsi kopi, tetap ke pola hidupnya sih nomor satu kalau misalnya masalah asam lambung ini. Nah, pola hidup yang memang harus dirubah nih ya. Tapi kalau boleh tahu dok, apakah penyakit asam lambung ini bisa di cover BPJS dok? Iya kalau berobat. iya, Kadang kan iya. itu tuh yang masyarakat suka, aduh gimana mau berobat, Benar-benar BPJS gitu ya dok. Jadi penyakit asam lambung ini di cover ya oleh BPJS. Nah, jadi nanti pertama kan pasien itu datang dievaluasi, nah dikasih obat dulu. Nah, jika tergantung dengan pertimbangan klinis dokternya ya. Nah, ada pertimbangan klinis yang mungkin ya dia BAB-nya hitam. Nah, ini kan diduga mungkin udah proses yang berlangsung lama. Nah, ini bisa langsung di endoskopi sesuai dengan pertimbangan. Tapi ini semua dapat ditanggung oleh BPJS. Oke. Nah, mungkin ada juga yang penasaran ya kalau dokter Putri ini praktiknya di mana gitu. Karena pengen langsung ketemu sama dokter Putrinya gitu. Iya. Saya praktek di Murni Teguh Memorial Hospital di situ. Lalu saya juga ada ngajar di Universitas Prima Indonesia. Jadi sebagai dosen juga, dokter juga. Ibu dosen ternyata. Makanya menjelaskannya itu enak sekali didengar. Iya. Kita kayak mahasiswa yang lihat materi ya. Nih Ini dosen kita udah lagi dapat 4 ngajar. SKS lah pokoknya. Iya, pokoknya ya. Jadi 1 jam lagi kita dapat 4 SKS. Nah dok, mungkin yang terakhir nih dok, boleh dikasih dong tips-tips kesehatannya untuk pemirsa yang ada di rumah untuk ya mungkin mengurangilah penyakit asam lambung yang udah banyak kali kayaknya masyarakat ini yang kena asam lambung ya Dan dok. supaya lambung itu tetap sehat, gimana caranya dokter? Silakan dokter. Ya, jadi tipsnya ini ya nomor 1 itu jaga lifestyle, jaga ini sampai 3 nomor nih jaga lifestyle terus ya karena ini memang yang sangat susah diaplikasikan ya. Nah, jaga lifestyle itu terdiri dari pola makan, hindari makanan yang pedas-pedas, terus makannya itu juga tidak langsung tidur. Nah, setelah makan kasih jeda waktu 2-3 jam lalu tidur. Apalagi nanti kalau misalnya dia tidur dalam satu posisi. Nah, lalu hindari juga minuman-minuman yang mengandung kafein, alkohol, karbonasi seperti itu. Nomor 1. Lalu hilangkan juga stres. Nah, tadi faktor makanan juga sudah dijaga, tapi kalau stresnya tidak dijaga sama aja juga ya. Jadi tetap stay happy, stay healthy, jaga lifestyle-nya. Oke, tepuk tangan untuk luar dokter biasa. Putri. Wah, senang sekali ya Putri ya. Yes, Tips-tipsnya juga benar. sudah kita terima. Jangan lupa diterapkan, jangan didengerin aja gitu ya. Ya, jangan kan? masuk kanan keluar kiri. Iya, pelan-pelan ya. Kalau memang berat mengubah lifestyle itu ya pelan-pelan diubahnya. Padahal baru tadi dibilang kurangi fast food. Ini kayaknya Iya. pengen makan fast food ya setelah ini. Tapi memang harus dikurangi pemirsa ya. Terus dia beralih lah ke gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat, betul sekali. Olahraga. Sekarang kan udah rame ya Kak Korea di lapangan benteng tuh kalau tiap sore tuh olahraga ya kan. Pagi sore itu selalu ada yang olahraga. Yang seperti itu yang harus kita contoh ya Putri ya. Benar, walaupun sebenarnya ya olahraga itu 5%. Abis olahraga ngapain Bu? Ya kalau nggak nongkrong buat story ya. Story, abis itu jajan lagi Iya. ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya dek ya, karena kadang biasanya mungkin olahraga 10 menit, Iya. makannya nanti nongkrongnya 1 jam. Kak Kori, itu sih yang itu sih harus bahaya dihindari ya, harus dikurangi lah ya dok ya. Betul, harus dikontrol. Padahal ini abis acara ini nih mau ngajak dokter makan fast food. Jangan mau Dok, ini bahaya nih godaannya nih. ya. Jangan ya dek ya. Paling nggak bisa ya dok. Tapi Nggak boleh. kalau memang misalnya ngelihat juga ya saat ini pemirsa yang ada di rumah mungkin lifestyle kita itu tergantung dengan kegiatan dan aktivitas kita juga. Iya betul sekali. Biasanya Nah, kalau kalau- memang yang nggak sempat untuk misalnya break untuk makan, mending bawa bekal deh dari rumah, makanan yang sehat kita siapin sendiri. Jadi bisa satset gitu ya, istirahat sebentar kita bisa makan bekal. Lebih sehat tentunya. Apalagi Kak Kori nih ya kan suka masak ya kalau Kak Oh, Kori. suka dong. Untuk bantuan untuk suami gitu Iya ya, untuk dong. anak-anak ya. Iya dong. Pengen juga Pengen ya? ngerasain makanan. Pengen ya? Kak Kori pengen masak. Bukan pengen ya jadi berumah tangga gitu ya.
Ini kode ya supaya cepat dihalalin ya Bang ya. Kuat banget ketawanya. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, itu tadi penjelasan dari Dokter Putri ya. Nah, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau udah ada keluhan dan juga gejala, langsung aja ditanyakan kepada dokter Betul spesialisnya. sekali. Karena untuk penyakit ini tuh di cover oleh BPJS, BPJS, ya. ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini saatnya saya Putri Zain. Dan saya Kori pamit undur diri. Sebelum kita berpisah, kita lihat lagi penampilan spesial dari teman-teman kita Noe and Friends.